Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang jarak untuk pertemuan yang kedua dari mata kuliah geometri kita. Akan kita bahas tentang titik tengah ruas garis. Nah, titik tengah ruas garis ini ceritanya ada dua buah titik. Titik yang pertama adalah A yang letaknya di koordinat x1, y1. Kemudian ada titik B yang letaknya di koordinat x2, y2. Anggaplah A dan B bisa kita tarik garis yang menghubungkan antara keduanya sehingga posisinya seperti ini. Anggap seperti ini ya, karena nggak selalu garis itu posisinya seperti ini. Bisa jadi miring begini, bisa jadi miring ke sana, bisa jadi tegak berdiri seperti ini dan lain sebagainya ya. Jadi ini perumuman saja, secara general saja. Nah, kalau misalkan ada garis antara titik A dan titik B yang seperti ini, titik tengah ruas garis berarti di tengah-tengah antara A dan B itu ada titik yang membagi ruas garis ini dengan sama panjang. Jadi jarak antara A ke P itu sama dengan jarak dari P ke B. Jadi sama panjang, membagi sama panjang antara yang ruas sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian titik P ini terletak pada koordinat XP, YP. Nah, untuk mencari titik P ini kita bisa gunakan rumus XP dan YP yang tertulis di sini. Nah, X1, Y1, X2, Y2 kan sudah kita peroleh dari titik A dan B, koordinat A dan B, maka tinggal kita substitusikan ke dalamnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misalkan ada contoh seperti ini. Tentukan titik tengah dari garis AB jika A-nya terletak di koordinat 1,5 sedangkan B-nya terletak di min 3, min 1. Maka penyelesaiannya nanti kita cari XP dulu. XP adalah rumusnya X1 plus X2 dibagi 2. Sedangkan YP rumusnya adalah Y1 plus Y2 dibagi 2. Dari sini kita tahu bahwa X1-nya bernilai 1, Y1-nya bernilai 5, X2-nya bernilai min 3, Y2-nya bernilai min 1. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. X1-nya adalah 1, masukkan. X2-nya adalah min 3, Y. Terus dibagi dengan 2. Kemudian ini hitung 1 ditambah min 3 berarti min 2. Dibagi 2 berarti min 1. Y1 plus Y2. Y1-nya nilainya 5, Y2-nya nilainya min 1. Dibagi dengan 2. 5 min 1, 4. 4 per 2, 2. Kita peroleh nilai XP dan YP-nya sehingga titik tengah dari ruas garis AB terletak pada P, titik P yang koordinatnya adalah min 1,2. Nah, ini sudah bisa ditemukan titik tengah dari suatu ruas garis yang diinginkan. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang kedua, yakni apabila koordinat titik pada suatu ruas garis dengan perbandingan jarak ke ujung-ujungnya diketahui. Kalau yang poin yang tadi kan titik pembaginya benar-benar berada di tengah karena membagi sama panjang. Nah, yang ini ceritanya serupa tapi tak sama. Titik pembaginya itu tidak tepat berada di tengah. Jadi membaginya itu tidak selalu persis sama panjang.
Nah, ceritanya sama, ada titik A, ada titik B. Titik A posisinya di X1, Y1, titik B berada di X2, Y2. Kemudian antara A dan B ini dihubungkan sehingga kita peroleh ruas garis AB. Nah, di antara titik A dan titik B pada ruas garis AB tadi ada titik P yang membagi ruas garis AB ini. Nah, membaginya M dibanding N. Jadi kalau yang tadi kan panjang A ke P sama persis dengan P ke B. Nah, yang ini tidak selalu sama. P-nya ini bisa di mana saja. Nah, kalau diketahui panjang A ke P adalah M, kemudian panjang P ke B adalah N. Ini saya kebetulan gambarnya saya itu yang N lebih panjang daripada yang M. Padahal kasusnya tidak selalu begitu, bisa jadi titiknya di sini sehingga M-nya itu lebih besar dari N. Bisa jadi di sini M lebih kecil dari N. Tergantung kasusnya, bisa juga tepat di tengah. Jadi M banding N adalah 1 banding 1, bisa saja. Jadi ini kasus umum dari yang koin yang sudah kita bahas tadi. Nah, rumusnya gimana untuk mencari titik pembaginya ini tadi? Rumusnya adalah pakai ini. M dan N itu adalah perbandingan panjang antara A ke P dengan P ke B. Rumusnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ini ada 4 contoh. Tentukan C sedemikian sehingga bla bla bla. Kita masuk langsung saja ke A. Untuk yang penyelesaian poin A, itu diketahui seperti yang tadi ya. Ini X1, Y1, ini X2, Y2 dan seterusnya. Kalau di sini diketahui 1 banding 1. Nah, perlu diketahui bahwa kalau di materi tadi kita pakai P. Nah, di soal kita pakai C. Jadi, sebuah simbol itu tidak mutlak harus pakai P, harus pakai C, bisa pakai apa saja. Yang penting maksudnya sama, kita bisa pakai rumus yang sama. Ini berarti ada ruas garis A AB, terus di tengah-tengahnya, enggak selalu di tengahnya, ada di antaranya, ini A, ini B, menjadi ruas garis AB, terus ada C. Ini kebetulan soal yang diminta 1 banding 1, berarti C-nya tepat di tengah-tengah. Kalau 1 banding 2, 3 banding 1, berarti nanti M banding N-nya geser-geser. Nah, sekarang kita cari C-nya. Berarti kita cari XC dulu dan YC. XC berarti kan M X2 ditambah N X1 M ditambah N. Nah, masukkan nilai-nilai yang kita punya. Ini juga demikian, M Y2 ditambah N Y1 per M plus N. M-nya adalah 1, jadi ini M, ini N. M-nya adalah 1, X2-nya adalah 6, N-nya 1, X1-nya min 3, M plus N berarti 1 tambah 1, 2, langsung saja. 6 min 3 berarti 3 per 2. Diperoleh koordinat XC-nya. Sekarang YC. YC-nya berarti M-nya 1, Y2-nya min 10, N-nya 1, Y1-nya 2, dibagi 2 karena M plus N adalah 1 plus 1. Ini min 10 plus 2 min 8 per 2 berarti min 4. Kita peroleh koordinat dari C adalah XC, YC berarti 3 per 2, min 4.
Sekarang kita lanjut ke poin B dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke B. XC-nya adalah, kita langsung saja ya, M-nya adalah 1 juga, 1 kali X2-nya ini 10, N-nya 1, kemudian X2-nya 2 dibagi 2 berarti 12 per 2 sama dengan 6. YJ-nya adalah Y2-nya 9. Ini saya sambil dikoreksi apabila saya ada salah memasukkan nilai, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dibagi 2, 9 min 3 6 bagi 2 3. Dari sini kita peroleh C-nya adalah 6,3. Sekarang yang C, XC YJ-nya, ini saya tulis dulu, M kali X2 plus N kali X1, M plus N, M kali Y2 plus N kali Y1, M plus N. M-nya kita lihat dari soal, untuk yang poin C adalah 1:2, berarti M-nya 1, N-nya 2. X2-nya adalah 6, X1-nya adalah min 3. 6 min 6 berarti 0, 0 per 3 berarti 0. 1 kali Y2, Y2-nya adalah min 10, N-nya 2, Y1-nya 2. Berarti ini begini, min 10 plus 4 min 6, min 6 dibagi 3 min 2. Dari sini diperoleh C-nya adalah 0,-2. Sekarang yang D, XC-nya adalah, YJ-nya adalah M banding N-nya untuk yang D adalah 3:1, berarti ini 3:1, 3 kali sesuatu banding 1. Kita masukkan X2 dan X1-nya. X2-nya adalah 9, X1-nya adalah min 3. Saya substitusikan dulu biar enggak bolak-balik lihat ke atas. Untuk yang ini Y2 dan Y1-nya, Y2-nya, saya salah. Ini kan harusnya X2 dan X1. X2-nya 10. Maaf salah. Ini 10 ya. 10, X1-nya 2. Terus ini Y2-nya 9, Y1-nya min 3. Saya harap nanti kalian lebih teliti dari saya ya. 3 kali 10, 30, 30 tambah 2, 32, 32 dibagi 4, 8, 3 kali 9, 27, 27 min 3, 24 dibagi 4, 6. Dari sini C-nya adalah 8,6. Nah, ini adalah materi kita untuk pertemuan yang kedua. Jadi titik pada suatu ruas garis
yang membagi ruas garis tersebut. Bisa jadi dibagi benar-benar sama panjang, bisa jadi nggak sama panjang, bisa kita cari pakai rumus yang sudah kita bahas tadi ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.